Baik, bertemu lagi dengan Pak Rois di sini di channel Guru Belajar seri pembelajaran tatap muka terbatas, di mana di dalam BIMTEK ini kita diberikan panduan-panduan dan arahan ketika sekolah ingin melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Tapi jika tidak memungkinkan, sebaiknya kita melakukan pembelajaran dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Oke teman-teman, yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai rancangan pembelajaran. Langsung aja saya mulai. Yang pertama, kita diberikan materi yaitu penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP di kelas di setiap mata pelajaran. Nah, kita juga diberikan buku panduannya di sini, buku panduan penyelenggaraan pembelajaran. Sudah ada linknya, tinggal kita klik dan kita download aja teman-teman. Ini adalah panduan penyusunan RPP-nya. Yang pertama tentunya menganalisis rencana dan jadwal pembelajaran yang ditetapkan, kemudian melakukan asesmen diagnostik terhadap kondisi peserta didik dan orang tua untuk mengetahui kondisinya itu seperti apa ketika mereka sedang berada di rumah, kemudian menyusun jadwal pembelajaran kelas, kemudian menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, sampai melakukan pembelajaran berdasarkan RPP yang telah kita buat tadi. Terakhir, memastikan proses memberikan umpan balik, penguatan, pengayaan, dan yang lain sebagainya. Dan terakhir, melakukan refleksi dan perbaikan strategi pembelajaran. Ya, ini ada asesmen diagnostik, formatif sama sumatif. Ini mungkin sudah saya bahas di video yang sebelumnya teman-teman. Oke, pokoknya yang lain-lain bisa teman-teman baca sendiri. Kita lanjut untuk penyusunan jadwal pembelajaran di kelas. Ya, yang tentunya kita harus memastikan kesiapan prokes di ruang kelasnya, terutama pengaturan tempat duduk harus berjarak 1,5 meter di antara setiap siswa, serta protokol kesehatan yang harus dipenuhi di kelas, gitu ya teman-teman. Dan yang lain-lain nanti bisa teman-teman baca sendiri. Ini ada contoh pembelajaran di kelas. Contoh kasus satu, ada Guru Ahmad ini, aduh tulisannya kecil sekali ya teman-teman, ini nggak kelihatan saya. Langsung aja teman-teman, kita skip ya. Kita langsung ke kuisnya, kuis rancangan pembelajaran di kelas. Langsung aja kita start kuis ya teman-teman. Lagi-lagi soalnya berbentuk pernyataan benar atau salah. Langkah pertama yang dapat guru lakukan dalam melakukan penyusunan RPP adalah menganalisis rencana dan jadwal pembelajaran yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Ini benar ya teman-teman. Oke, lanjut. Guru A3 telah merencanakan untuk melakukan asesmen diagnostik pada siswa dan orang tua di awal kelas tahun ajaran 2021-2022. Hal ini akan digunakan untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa-siswanya ya. Oke, betul. Lanjut. Guru Ria diberitahu bahwa salah satu siswa di kelasnya terkonfirmasi positif setelah kunjungannya dari luar kota. Guru Ria kemudian menelpon kepada tim kesehatan sehingga pembelajaran tatap muka tetap berjalan seperti jadwal biasanya. Jadi kalau misalkan sudah ada yang positif ya diusahakan tidak melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Ini salah ya teman-teman. Lanjut. Guru Patria menyusun komposisi pembelajaran tatap muka dan PJJ di kelasnya dengan menekankan komposisi terbanyak dan PTM yaitu 4 kali seminggu. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan baiknya beban materi belajar yang perlu dikuasai dan dilatih oleh siswa kelas 5 menghadapi asesmen kompetensi minimum. Ini kurang tepat ya teman-teman. Oke, berkaca dari pengalaman pembelajaran di tahun ajaran yang lalu, Guru Tito bertekad untuk melakukan strategi asesmen formatif yang lebih beragam di tahun ajaran ini dan memberikan umpan balik yang berkala pada siswa-siswanya sehingga mereka dapat melakukan perbaikan jangka pendek. Ini benar ya teman-teman. Oke, lanjut. Guru IMA mengajar di TKA dan memberikan tugas-tugas mandiri yang harus dilakukan bersama-sama oleh wali murid dan orang tua di rumah. Hal ini dilakukan untuk tetap memberikan stimulasi langsung kepada murid TKA yang tidak dapat dilakukan secara maksimal melalui pembelajaran tatap muka. Ini betul ya.
Oke, lanjut. Karena banyaknya rombel di jenjang kelas 7, maka jumlah rombel untuk setiap siswa terpaksa dibuat sedikit lebih besar dari batasan ketentuan maksimal sehingga dapat mengakomodasi semua siswa untuk mengalami pembelajaran tatap muka minimal 2 kali seminggu. Nah, ini terlalu memaksakan teman-teman, dan ini juga sangat berisiko sekali. Jadi ini adalah pernyataan yang salah. Lanjut, untuk memastikan semua guru tetap bekerja dan menjalankan tugasnya sesuai jam mengajar, semua guru baik mereka yang akan mengajar di PTM maupun yang tidak tetap diharuskan bekerja dari sekolah. Ini adalah pernyataan yang kurang tepat. Lanjut, sebelum tahun ajaran baru dimulai, sekolah tempat guru Wahyudi mengajar menjadwalkan sosialisasi kepada orang tua murid untuk memahami ketentuan pembelajaran tatap muka terbatas sekolah secara umum dan memahami jadwal pelajaran kelas secara khusus. Hal ini penting agar orang tua memiliki pemahaman yang sama akan prokes dan tujuan pembelajaran anaknya yang memberikan dukungan penuh. Ya, ini betul ya teman. Oke, lanjut. Guru Suci mengajar matematika di kelas 9 SMP. Beban mengajar guru suci saat pembelajaran di tahun ajaran ini akan berkali-kali lipat karena ia harus mengajar berkali-kali setiap hari. Ini adalah pernyataan yang salah. Baik, kita finish. Dan ternyata ada satu soal yang salah ya teman-teman. Kita cek dulu yang mana. Oh, ternyata yang ini yang salah ya teman-teman. Oke. Dan sudah selesai, kita hanya salah satu tadi. Kita lanjut ke dalam refleksinya. Nah, seperti biasa kita diminta untuk menuliskan refleksi dalam jurnal pribadi. Pertanyaannya adalah, berdasarkan pemahaman Anda mengenai rancangan pembelajaran kelas atau rancangan pembelajaran mata pelajaran di tahun ajaran ini, bagaimana kondisi yang akan Anda hadapi dan bagaimana Anda akan melakukan penyesuaian. Tentunya kondisi yang akan saya hadapi kali ini adalah harus bisa menyesuaikan diri dengan pembelajaran jarak jauh, karena untuk pembelajaran tatap muka terbatas itu sangat sedikit sekali kemungkinannya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri melakukan pembelajaran tatap muka jarak jauh dengan cara menyiapkan perangkat pembelajaran, menyiapkan RPP, membuat asesmen mulai dari diagnostik, kemudian asesmen yang sumatif sampai asesmen yang formatif. Itu adalah hal yang sangat penting sekali. Kemudian selalu diiringi dengan yang namanya refleksi seperti ini. Itu aja ya teman-teman untuk video mengenai rancangan pembelajaran. Untuk yang selanjutnya akan saya bahas di video saya yang selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini.